Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahtias Prayogi dari kelompok 3C dengan NIM akhir 483. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bisma Dava dengan NIM akhir 487. Jelaskan dan berikan contoh perilaku konsumen terhadap pemasaran. Perilaku konsumen akan bermanfaat bagi konsumen agar menjadi konsumen yang bijak, dan bagi pemasar akan sangat bermanfaat dalam mengenali kebutuhan dan menginginkan guna menyusun strategi pemasaran. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh 4P, yaitu produk, price, place, promotion, dan juga proses suatu produk. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar Rahman Saputra dengan NIM akhir 484. Bagaimana proses psikologis utama yang mempengaruhi respon konsumen terhadap program pemasaran? Faktor psikologis utama yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan seiring dengan gaya hidup. Memahami faktor-faktor ini akan membantu kita dalam memahami perilaku konsumen dan bagaimana cara menarik hati konsumen untuk melakukan pembelian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nita Febri dengan NIM akhir 441. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumen? Faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, sosial, pribadi, serta psikologis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adam Silahul dengan NIM akhir 478. Bagaimana dan apa peran informasi dari sumber-sumber seperti internet, teman, atau keluarga dalam tahap evaluasi alternatif? Informasi dari sumber-sumber seperti internet, teman, atau keluarga dapat berperan penting dalam tahap evaluasi alternatif pada proses keputusan pembelian. Berikut adalah beberapa cara dan peran informasi dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama adalah internet. Konsumen dapat mencari informasi mengenai produk yang mereka minati melalui internet. Teman dan keluarga. Konsumen dapat meminta saran atau pendapat dari teman atau keluarga mereka yang memiliki pengalaman dengan produk atau merek tertentu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Intan NIM akhir 477. Bagaimana cara menyeimbangkan harga apabila promosi menurun tentang minat pembelian terhadap konsumen? Dengan cara melakukan keseimbangan harga yang terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ekonomi, harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembelian menurunkan harga dan menjual menaikkan harganya, sehingga dengan kolaborasi harga tersebut dapat membuat minat pembeli lebih tinggi apabila harga produk yang diminati konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadhani Bimu dengan NIM akhir 486. Faktor-faktor apa saja mengakibatkan seseorang membuat keputusan yang salah? Yang pertama adalah terlalu terburu-buru. Yang kedua, optimistis yang berlebihan. Yang ketiga, sedang multitasking. Yang keempat, adanya distraksi. Yang kelima, kurang bisa membuat pro dan kontra. Yang keenam adalah kondisi emosi yang kurang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafabik Abdullah, NIM 434. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fatul Muin, yaitu pertanyaannya, jelaskan apa yang harus dilakukan agar konsumen memiliki loyalitas pada produk yang kita pasarkan. Jadi jawabannya adalah, yang harus dilakukan agar konsumen memiliki loyalitas pada produk yang kita pasarkan yaitu yang pertama, menjaga dengan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua yaitu membuat program loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir yaitu menyediakan feedback produk kepada customer. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zakiyah Maharani NIM 470, yaitu mengapa pemasar sangat perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Yaitu dengan mempelajari dan memahami perilaku konsumen, pemasar akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang tepat serta efisien. Perilaku konsumen juga
penting dipelajari guna mengikuti perkembangan penjualan atau perdagangan saat ini yang lebih banyak menawarkan produk dibanding dengan jumlah permintaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nizarevi Amelia dengan NIM 461. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian meyakinkan konsumen saat proses pengambilan keputusan pasca pembelian agar konsumen merasa puas pasca pembelian? Yaitu yang pertama, ciptakan loyalitas brand. Terus yang kedua, membangun brand awareness. Yang ketiga, temukan sesuatu yang baru. Yang keempat, tunjukkan keunggulan produk atau layanan. Yang kelima, tawarkan diskon khusus. Yang keenam, cari mitra bisnis. Dan yang terakhir yaitu ciptakan rasa urgensi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Feby Aulia Pramesti dengan NIM akhir 468. Pertanyaannya, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Yaitu jawabannya, faktor pribadi tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Dalam hal pemasaran, masih sulit untuk menentukan faktor apakah yang lebih dominan yang mempengaruhi konsumen dalam hal keputusan pembelian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indriani Valentina Rossi. Pertanyaannya yaitu kriteria apa saja yang digunakan konsumen untuk memutuskan produk apa yang akan mereka beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Jadi jawabannya yaitu dalam memutuskan pembelian produk, konsumen memiliki kriteria seperti kualitas produk. Kualitas produk merupakan hal yang paling dianggap penting oleh konsumen. Dan yang kedua ada harga. Di samping kualitas produk yang tinggi, konsumen akan mempertimbangkan produk yang memiliki harga yang murah, namun memiliki kualitas yang tidak rendahan. Yang ketiga ada tingkat informasi produk melalui promosi. Informasi yang disampaikan melalui promosi sangat diperlukan bagi konsumen dalam hal pencarian informasi produk dan keuntungannya. Dan yang terakhir ada pula referensial produk. Referensial produk terjadi manakala seorang konsumen merasa puas pada suatu produk dan mereferensikan suatu tersebut untuk dikonsumsi oleh orang lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Iskandar dengan NIM akhir 431. Pertanyaannya yaitu dari 4 faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut, faktor yang manakah yang paling berpengaruh dari keempat faktor tersebut dan alasannya kenapa? Dari keempat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut, sulit untuk secara pasti mengatakan faktor mana yang paling berpengaruh. Namun secara umum, karena preferensi dan prioritas individu dapat bervariasi. Dalam banyak kasus, faktor-faktor psikologis sering dianggap sebagai yang paling berpengaruh. Karena faktor-faktor psikologis mencakup persepsi, motivasi, persepsi resiko, kepercayaan, dan pola pemikiran konsumen. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana konsumen menginterpretasikan informasi, mengevaluasi produk atau layanan, dan membuat keputusan pembelian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansah. Saya ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman saya sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama itu dari Dewi Sekar dengan NIM 662. Di sini pertanyaan menarik, yaitu dari keempat faktor yang sudah disebutkan, yaitu tentang personal, psikologis, sosial, dan juga situasional. Kira-kira manakah yang paling mempengaruhi pasar dan juga minta contoh-contohnya. Nah, menurut saya pribadi, faktor yang paling mengaruhi ini psikologi. Karena apa? Karena tindakan konsumen untuk membeli suatu barang itu sangat berpengaruh dari psikologis konsumen itu sendiri. Nah, untuk contohnya itu saya ngambil dari aspek psikologis. Salah satunya itu kepercayaan ya. Dimana jika konsumen atau pasar ini sudah percaya oleh suatu brand, itu maka konsumen akan terus memilih brand tersebut.
dan tidak juga mencari brand yang lain yang notabene mencoba brand tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Vira dengan NIM 436. Pertanyaannya tentang jelaskan bagaimana cara menentukan strategi yang tepat pada konsumen. Namun di sisi lain konsumen ini memiliki kepribadian karakteristik yang berbeda. Nah, dalam kasus segmentasi ya, cara terbaik untuk menentukan strategi itu adalah dengan cara mengenali konsumen-konsumen itu masing-masing yang berbeda, dan juga memberikan layanan itu berbeda sesuai dengan konsumen-konsumen yang sudah dikenali sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Muhammad Arif Amirullah dengan NIM 561. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh teknologi media sosial dan mengapa sulit mengukur dampaknya dengan tepat, dan mengapa beberapa konsumen ini memilih produk yang lebih mahal daripada produk sejenis yang lebih murah. Pengaruh dari media sosial ini banyak ya, Mas Muhammad Arif, kepada perilaku konsumen. Mengapa dampaknya itu sulit diukur? Karena perbedaan kacamata konsumen terhadap suatu isu sosial atau brand itu atau produk itu berbeda-beda ya, Mas. Lalu bagaimana menanggapi konsumen itu kan berbeda-beda tuh. Jadi jika dikaitkan dengan medsos itu, kita ini hidup di mana kita tuh harus keren, dan juga kita itu membutuhkan pengakuan di semua lini. Jadi makanya produk itu, mengapa yang harganya lebih mahal itu lebih dipilih, karena yaitu kita membutuhkan pengakuan dalam semua lini kehidupan. Mungkin itu aja, Mas Arif. Lalu pertanyaan selanjutnya itu dari Mbak Inka Rahmanovitasari. Apakah ada keterkaitan dan pengaruhnya antara perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran? Tentu ada ya, Mbak Inka, keterkaitan antara perilaku konsumen dan juga strategi. Bagaimana konsumen, sama seperti pertanyaan tadi, bagaimana konsumen itu menanggapi suatu produk atau suatu brand itu, dan kita sebagai pelaku pasar itu menentukan strategi apa yang cocok dengan cara konsumen ini menanggapi suatu isu. Contohnya itu konsumen ini melihat, bagaimana konsumen ini melihat brand Hermes, Mas. Mbak, bagaimana melihat brand Hermes dengan luxury brand yang setara dengan brand Hermes itu. Nah, di situ bagaimana Hermes ini memposisikan brand sesuai dengan campaign yang sedang dilakukan. Pertanyaan terakhir untuk pertanyaan Rosida Vita Idelia dengan NIM 637. Apakah kepribadian seseorang ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk? Sama ya, Mbak ya. Tentu saja sangat mempengaruhi. Contohnya ini, bagaimana kita melihat pekerja yang berintegritas tinggi akan membeli baju untuk bagaimana dia memfashionkan diri, yang dimana kalau kita kerja itu kompetitif ya. Jadi seorang pekerja itu harus kompetitif, maka pekerja dengan integritas yang tinggi akan loyal terhadap dirinya agar pekerja tersebut dapat berkompetitif dengan baik dalam suatu pekerjaan. Dengan bedanya dengan orang yang bekerja biasa, mereka akan menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja untuk pergi bekerja ya, dengan perspektif mungkin lebih nyaman dan juga ya kerja seperti biasa. Mungkin itu saja dari kelompok 3C. Untuk tidak kejelasan ataupun kurangnya komunikasi dari saya, sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.